kebayang ya kalau kita dari Indonesia bisa 500 associate, wow lumayan juga ya beli kondoknya ya Bapak Ibu semua ya. Dan di siang hari ini seperti biasa kita masuk ke series 2 ya, setting goals is the key for your achievement Bapak Ibu semua ya. Jadi tujuan dari kelas ini adalah untuk membantu Anda dan tim Anda untuk kualifikasi Rising Star ya. Terbuka untuk seluruh asosiat dan melakukan registrasi Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda agar bisa mengikuti kelas ini, boleh mengikuti kelas ini. Yang bisa mengikuti challenge nanti di akhir acara adalah yang sudah melakukan registrasi. Jadi ada link yang di-share di broadcast WA, pastikan Anda melakukan registrasi terlebih dahulu agar nama Anda tercantum di form registrasi. Dan siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu semua, our certified coach ya, luar biasa kita hari ini punya agenda yang lebih menarik dari sebelumnya ya. Beliau sudah hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Sunil Taulani. Hai Bro Sunil. Hai Cika, what's up? Hi, I'm great. How about you Sunil? I am doing amazing. Wow, luar biasa nih. Siang hari ini partisipan kita lumayan nih. Setengah dari 100 nih Bro Sunil nih. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Saya menyapa Silakan, dulu Bro. ya semuanya. Boleh. Hai everyone, Silakan. khusus untuk yang baru ikut, tolong ketik di chat gue baru join atau baru join aja. Biar tahu ada berapa sih yang baru. Yes, Cika. Let's talk sambil nungguin the respond. Oke, yes. Siapa yang baru join? Halo, ada Shanti. Yes, ada Catherine, ada Shanti. Baru gimana maksudnya yang minggu lalu udah pernah ikut? Nggak usah ketik di chat dulu. Saya pengen tahu yang bukan minggu lalu, sorry. Sesi lalu udah pernah ikut. Nggak usah ketik yang baru ikut di sesi ini. Saya pengen tahu berapa orang. Oke. Ada Reni, ada Rosnita, ada Titin. Salam kenal semuanya. Ada Heni, Victor. Ada Heni. Saya nggak kelihatan orangnya. Boleh nyalakan video nggak? Emang nggak kelihatan? Di tempat saya kelihatan kok. Oke, Cika, can you see me? Hai, signalku kayaknya nih. Oh. Nggak ada orangnya, Coach. Wih. Nggak kelihatan. Oh ya? Coba. Sekarang kelihatan nggak? Tunggu. Kelihatan nggak nih sekarang nih? Kelihatan. Oke. Oke. Yang nggak kelihatan tolong minum aqua. Atau air putih. Oke, Cik. Your voice is mute. Mute, yes. Hai. Yes. Oke. Thank you, Natalia. Ya kita lihat nih siapa yang nyalain kamera. Oke. Are you all ready? Are you ready? Ready to go Korea?
Ayo. Oke. Oke, very nice, very responsive, Yuliati. Arjanto, amazing, amazing. Susilowati, amazing. Diana, amazing. Nina, awesome. Debbie, awesome. Oh, semangat nih Nina sama Debbie. Y-nya sampai banyak banget. Keren, 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 keren. Kelihatan ya, Bro. Udah. Bronil ini nggak mau dipanggil coach, Bapak Ibu semua. Yeah. Saya juga agak canggung gitu ya, manggilnya bro kayak. Ya, brotherhood ya kan, brother sister semua Brotherhood. kita di sini kan. Iya, betul. Oke, cue me when I can begin, Cika. Ya, silakan bro, I can silakan udah begin? bisa. Oke. Yes. Oke. Oke teman-teman, kita akan mulai. Sebelumnya saya akan refresh session pertama di session kedua ini. Dan untuk teman-teman yang sudah pernah hadir di session pertama, nanti pada saat saya melakukan pertanyaan, tolong nggak usah dijawab dulu. Biar yang teman-teman yang baru join aja yang jawab. Oke? Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Sunil Tolani, dan suara saya jelas ya, Cika? Clear, clear, very clear. Atau biasa dipanggil Bronil, saya seorang entrepreneur, profesional, solopreneur, dan juga dengan julukan mindset hacker, karena kerjanya memang ngerjain atau mengoprek-oprek mindsetnya teman-teman, dan juga saya pecinta kopi ya, coffee addict. Sedikit tentang resume saya founder dari Caliber Works, yaitu perusahaan digital agency, dan juga founder dari mindsetmerdeka.id, itu ada platform untuk transformasi diri. Saya juga dapat amanah menjadi CTO di PT Mitra Komunikasi Nusantara, dan juga direktur di PT Yellow Integra Datanet, dan juga sempat belajar dan mendapatkan sertifikasi seperti Certified Business Coach, Certified Professional Coach, Certified NLP Associate Coach, dan juga saya sempat nulis buku karena waktu itu saya melewati masa-masa yang cukup stressful, lahirlah buku Gue Ogah Ribet, ya itu buku untuk transformasi diri. Dan juga saya sempat menjadi atau masih menjadi mentor di Indigo Startup Incubator Telkom Indonesia. Oke, ini adalah Instagram saya, ID-nya Nil Tolani, you are free to follow. Atau kalau lagi nyetir, kadang-kadang di jalan butuh mental booster, main teaser ya, yang positif, bisa hidupin Spotify, ada Mindset Merdeka, bisa dengerin di situ podcastnya, atau juga bisa join YouTube saya, Sunil Tolani, atau juga bisa, kalau demen TikTok kan, ikutin aja Mindset Merdeka di TikTok. Oke, ini buat teman-teman yang menghadiri sesi hari ini yang baru ya. Coba diketik di chat, kita kenalan dulu nih. Nama, umur, kota asal, dan satu hal yang kamu banggakan dari diri kamu. Silakan teman-teman diketik segera, jangan kelamaan. Silakan diketik. Positivity, wow. Catherine, positivity, amazing. Amazing. Rosnita, pantang menyerah, keren. Syanti, baik hati, keren.
Kalau supel tuh artinya apa ya, Cika ya? Gampang gaul ya? Asik gitu ya? Apa sih Pak? Sorry bro, Supel, apa? supel. Supel, Supel. iya. Supel itu ramah. Oh, oke. Keren, keren, keren. Nina itu supel, Reni itu love to learn, Love to learn. Joni Wow. itu persistence, Lutfi itu Persisten. self motivated, oh, mantap. Henny itu pantang menyerah dan bertekun. Supel itu gampang kenalan sama orang, wah berarti dia gampang nih cari downline. Harusnya ya, gampang ya. Salah satu positif ini. Samsu Hadi, ramah, always happy, asik. Farida, pantang menyerah, mantap. Siapa lagi nih? Ayo, buruan. Jenny, tegas dan thinking. Positive thinking. Masih ada lagi? Kita lihat lagi nih. Jen, nanti kalau ketik jangan POS ya, Jen. Ketiknya tanda plus sama thinking aja kalau mau singkat ya. Jadi gampang. Kalau post thinking tuh bisa jadi post ke belakang gitu, post thinking gitu. Debbie, never give up. Easy. Dianawati, Ponorogo, waduh, saya mau ke sana nih, mau makan satenya, favorit saya. Nggak mudah Bukan menyerah. tindakan daripada angan-angan. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut, saya minta semuanya tolong di unmute dari hitungan ketiga. Jadi kalau saya ngomong 1, 2, 3, unmute mic-nya. Jangan ngomong dulu nih, unmute doang. Nanti begitu saya ngomong 1, 2, 3, baru sama-sama kita say something together, oke? Bisa ya? Oke. Aduh, hang. Ya, hang. Oke. Agung. Lagi ada gangguan signal. Oke. Kirain mau ketik apa, Bu? Iya, iya. Oke. Itu keren sih, itu keren. Itu keren banget. Sangat dipahami, Agung. Oke. Yang lagi ada gangguan signal, boleh nggak usah buka kamera, nggak usah buka mic. Tapi kalau ingin berpartisipasi, ya boleh lah ya. Saya hitung 1, 2, 3, buka mic, oke? 1, 2, 3, buka mic-nya dulu. Jangan dulu. Oke. Sekarang saya hitung lagi, 1, 2, 3, kita bareng-bareng ngucapin hal yang sama, oke? 1, 2, 3. Hidup itu indah dan ribet gue. Sekali lagi. Hidup itu indah, yang ribet gue-nya. Jadi mulai sekarang ribet. Sekali lagi. Jadi mulai sekarang ribet. Tepuk tangan buat semuanya hari ini sebelum kita belajar semuanya sudah memantapkan pikiran ya untuk jadi manusia untuk yang nggak ribet lagi. Jadi mencapai goal itu nggak ribet. Oke, sekarang silahkan di mute aja mic-nya ya. Saya mulai. Oke, kenapa mindset itu penting? Agar kalian bisa menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Goal setting itu semua butuh mindset yang tepat. Dan mindset yang tepat itu adalah mindset yang kita harus bisa menjawab ini. Kamu itu siapa?
kamu itu bisanya apa, untuk siapa, kamu mau kemana sama siapa. Kalau kamu tidak tahu kamu itu siapa, di keluarga kamu, di keluarga Yusana, kamu bisanya apa, untuk siapa, kamu mau kemana sama siapa, sampai kapanpun kamu akan jadi manusia yang membingungkan. Jadi kita perlu tahu, oke, di dalam kehidupan saya siapa, di dalam keluarga saya siapa, di dalam lingkungan kerja saya siapa, di dalam network marketing company yang saya geluti, itu saya siapa? Am I a leader? Am I a leader wannabe? Am I a consumer? Am I a recruiter? Who am I? Oke. Next. Hidup tanpa goal sama seperti jalan tanpa arah. So kita penting banget ya, dalam hidup itu kita harus punya goals. Banyak sekali teman-teman goal setting system yang ada di luar sana. Smart goal setting, smarter goal setting, BSQ, big, small, and quick, the goal body system, ada lagi objective goal strategy and measures. Ini teman-teman bisa dapetin semua informasinya di Google. Tapi yang menjadi kendala atau yang menjadi tantangan adalah informasinya ada semua. Tapi apakah setiap goal setting system itu works buat setiap orang? Yes and no. Karena orangnya sendiri belum kenal what works for him and her. Oke? Nah, kita harus tahu juga goals yang pada saat kita mau setting itu tipenya apa. Kalau tipenya kita nggak jelas, susah. Bentar ya. Ini layarnya kecil dulu. Oke. Misalnya pada saat kalian menggunakan smart goal system, tapi kalian mencoba mencatat sesuatu yang sifatnya lifetime goals, kacau. Mencatat sesuatu yang long term goals, kacau. Karena smart goal system works pada saat kalian ngomong di short term goals. Gitu. Ada lagi smarter goal. Itu bisa works di stepping stone goal. Jadi banyak sistem goal itu, tapi begitu kita nggak tahu, ini goal gue yang mana ya? Itu menjadi kacau. So let me explain. Lifetime goals itu sesuatu yang sifatnya forever growth, maintenance, dan habit. Contoh, kalau saya bilang, teman-teman, sudah saatnya kalian belajar growth mindset. Itu sesuatu yang lifetime, habit. Oh, kalian harus rajin ikut, entah itu refreshment seminar atau workshop, buat refreshing your memory, your brain, itu maintenance. Itu lifetime. Kalian harus nge-gym, lifetime. Kalian harus mengganti pola makan, lifetime. Itu lifetime goal. Oke? Jadi nggak bisa dibikin, gue kayaknya bakal makan, gue akan diet karbo selama 3 bulan, habis itu setelah itu gue akan makan karbo semau gue. Itu bukan the right way of doing things. Ada lagi long term goals. Long term goals itu pada saat kita memulai sesuatu dari titik nol. Kita itu udah bisa ngebayangin 10 tahun dari sekarang, gue ada di mana? Gue akan menjadi siapa? Untuk apa? Di dalam hidup ini, di dalam keluarga ini, dalam karir ini, gue akan ada di mana? Gue akan menjadi siapa? Nah, itu long term goals. Itu biasanya 7-10 tahun. Ada lagi mid term goals. Mid term goals itu untuk menjadi siapa dan untuk menyampai titik gue akan ada di mana. Gue harus punya apa? Gue harus punya apa dulu agar gue bisa di situ. Misalnya gue pengen punya 1000 downline, 1000 business partner di dalam Yusana family gue yang gue bisa bantu dan gue bisa meng-empower mereka semua. Mereka memiliki great family life, great economy life. Misalnya. Untuk mencapai angka itu mungkin dibutuhkan konsistensi.
agar mendapatkan 1.000 active business partners ya. Nah, untuk itu saya harus punya apa? Saya harus punya apa? Nah, itu biasanya 4-6 tahun. Angka di sini nggak baku, teman-teman. Tapi ini adalah angka-angka realistis. Ya. Oke. Dan nanti dari situ kita bisa juga menggunakan angka ini untuk mengakselerasi. Short term goals kita apa? Oke, short term goals itu apa yang harus gua kuasai dan pengalaman apa yang perlu gua miliki untuk mendapatkan apa yang gue inginkan, supaya gue bisa menjadi diri gue yang itu di 10 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan. Nah, itu masuk di short term goal, teman-teman. Jadi, short term goal itu, what skills and experience will you master to get what you want? Mid term goals is, what will you achieve to help you accelerate your long term goals? Nah, di paling bawahnya lagi ada namanya stepping stone goals. Who will help you pick your path? Di saat kita ngomong 3-12 bulan tuh, gue harus bisa mentoring kemana, belajar sama siapa, leader macam apa yang bisa bantu gue, teman sosok seperti apa yang bisa bantu gue. Gue harus nempel kemana, gue harus masuk ke dalam lingkungan seperti apa. Agar kita bisa menentukan, oke, this is the right place, this is the right people, this is the right company, this is the right product for me. Now time for me to grow, develop my skill, develop my experience. Nah, kita semua selalu terlupakan banyak step-step basic ini, dan step ini yang sangat penting pada saat kita mau ngebangun. Dan jangan pernah jadikan angka atau umur menjadikan tempat mendimotivasi teman-teman. Ada yang umurnya 20, bukan berarti dia punya masa depan yang cerah. Mungkin dia punya proses. Kita nggak tahu umur. Tapi ada yang umur 50, karena dia udah punya masa yang dia lewatin itu, dia cukup butuh another 3 years, dia bisa achieve apa yang namanya mid-term goals-nya. Mungkin dia cuma butuh 5 years untuk achieve long-term goals-nya. Jadi, kita jangan, ya, gue udah umur segini, gue udah umur 50, masa gue kerja sampai umur 60? Jangan begitu mindset-nya. Karena mindset itu mainnya di, gue mau jadi siapa? Selama gue di dunia ini, gue mau jadi siapa? Oke? Kenapa sih kita sering gagal, teman-teman, mencapai goal kita? Alasannya itu, satu, kita tuh suka play hero, jagoan tapi dodol. Kenapa? Karena kita kalau lagi semangat nih, semangat, termasuk diri saya kalau lagi semangat, itu langsung nyatet, hari ini saya akan melakukan, A, B, C, D, E, F, G. Cuma nulisnya doang semangat, pada saat eksekusi blank. Satu pun nggak bisa gue jalani. Kenapa? Karena over excitement, overload of information, kita langsung nggak clear. Kita mau ngapain dulu, kita nggak tahu priority kita apa, yang important apa. Dan saran saya, 1 goal 1 hari dulu deh. Nanti dilatih menjadi 2 goal 1 hari. Nanti dilatih menjadi 3, mentok udah 3 cukup. Kalau you bisa achieve 3 goal dalam 1 hari, itu selama 30 hari, itu 90 goals. So, you bisa hitung aja. Kalau udah 300 hari, itu udah 1000-an goals lebih. Oke? Okay? You are letting your fear to dominate your headspace. Kita mengizinkan rasa takut itu mendominasi kita. Terus kita juga surrounded, dikelilingi. Pertama, dari rasa takut, terus kita mulai berasumsi, semua negativitas, terus orang-orang yang pada nggak pede sama kita, masa, lu yakin? Ya, lu ikut MLM. MLM kok nggak ada duitnya, capeknya doang, gini, misalnya. Terus udah bikin ini jatuh. Setelah itu, goals-nya unrealistic. Misalnya, udah tahu posisinya masih 0 nih. Terus, tahun depan, gue harus beli Mercy.
Ya nggak realistis. Tapi tahun depan dalam setahun, gue achieve misalnya, contohnya mobil SUV atau MPV misalnya. Ya udah, gue achieve. Nanti 1 tahun lagi, gue achieve yang lebih tinggi lagi. Jadi ada goal yang memang, ini masuk akal sih. Kalau gue banting tulang 6 jam sehari, gue konsisten, gue bisa loh nyampe sini. Itu yang dimaksud dengan realistis goal. Baru dari situ kita genjot dikit ke atas. Terus kadang-kadang kita juga nyangkutnya kenapa? Kita pengen terlihat sukses. Kita belum apa-apa, tapi di luaran, I am having time freedom, I am having apa-apa. Kita ngomonginnya bullshit. Karena kita mau impress orang lain. Itu bikin kita capek. Bikin kita capek, jadinya kita nggak punya tenaga untuk beneran achieve our goal. Nah, yang poin yang keenam, itu adalah kita belum memiliki why, the big why. Kenapa sih gue di dalam industri ini? Kenapa sih gue main di produk ini? Kenapa sih gue harus jadi hebat di industri ini? Nah, yang terakhir, lo pada kebanyakan mikir tapi nggak ada yang action. Yang setuju boleh ketik angka 8 di chat. Coba. Oke. Lanjut nggak nih guys? Apa udah agak boring? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang gimana sih, bro? Kok ada orang yang bisa achieve goal? Kok ada orang yang udah dikasih tools, tapi tidak bisa achieve goals? Udah dituntun, tidak bisa achieve goals. Oke. Faktornya 2. Emotional intelligence dan mindset programming. Oke, ini slide sebelumnya. Oke, tuh. Faktornya 2, mindset sama emosi. Kalau kita nggak menguasai gimana mengendalikan emosi kita kacau. Gimana cara menguasai emosi kita? Kita harus memiliki mindset yang cenderung tumbuh, bukan fix, bukan mindset yang kaku. Nah, nanti kita akan bahas bedanya mindset yang kaku sama yang tumbuh. Pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Ini saya kasih contoh aja ya teman-teman. Orang yang memiliki pola pikir yang tetap, itu selalu, mungkin pernah dengar nih, kalau ketemu orang ngomongnya begini, ini 50-50 ya, kamuflase. Misalnya gini, gue mau orangnya nggak munafik, gue mau orangnya apa adanya. Gue nggak perlu berubah untuk siapapun. Kalau pernah dengar orang ngomong itu, atau kalau salah satu dari kalian punya prinsip itu, selamat, Anda ada di kotak pola pikir tetap. Tapi kalau orang yang pola pikir berkembang, gue bisa kok berubah. Gue ada dimanapun, gue bisa kok adaptasi. It's okay. Memang gue kemarin nggak tahu, tapi gue mau belajar. Gue bisa berubah. Karena gue adalah manusia. Manusia itu ditaruh di mana aja bisa hidup, bisa adaptasi. Pertanyaan yang simpel. Jika teman-teman hari ini sedang dengerin saya, mundur ke belakang sekejap. Ingat masalah-masalah di masa lalu. Bisa dilewatin nggak? Kalau bisa dilewatin, sekarang kenapa lu bengong? Kenapa lu ngeluh? Karena yang kemarin-kemarinnya bisa lo lewatin, apalagi sekarang. Berarti lu udah punya pengalamannya. Gitu. Cuman kita lupa untuk berpikir ke sana. Ada lagi yang merasa ditakdirkan sebagai orang rendahan. Itu biasa orang yang nggak confident. Nah itu biasa, kalau di sisi tetapnya begitu, di sisi berkembangnya, bisa menjabat lebih tinggi asal berusaha dan bekerja dengan baik. Merasa dirinya orang bodoh, berarti di posisi sininya, bisa pandai asal mau belajar. Suka bermalas-malasan,
di sisi berkembangnya rajin dan giat bekerja. Kurang percaya diri, mempunyai rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu munculnya dari mana sih, teman-teman? Ini yang paling basic. Rasa percaya diri itu muncul pada saat lu rajin menepati janji yang lu buat sama diri lu. Misalnya gitu, lu janji mau bangun pagi, terus lu gagal. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lu nggak nepatin kan? Lu nggak yakin sama diri lu sendiri. Makanya lu butuh orang lain komplimen lu. Lu menjanjikan diri lu, hari ini gue akan kontak 3 orang. Tapi baru nelpon 1, moodnya orang yang lu telepon bete, lu drop, lu nggak nelpon 2 orang. You failed yourself. Bukan you failed others, you failed yourself. When you keep failing yourself, confident lo hancur. Udah confident lo hancur karena lu mulai meragukan diri lu. And pada saat lu meragukan diri lu, it's wajar kalau satu dunia meragukan diri lu. Yang keren itu kan pada saat satu dunia meragukan diri lu tidak meragukan diri lu, dan lu merubah persepsi orang yang tadinya meragukan diri lu menjadi, wow, I was wrong about him, about her. Nah, itu muncul di mindset yang growth. Berani menerima tantangan, selalu optimis. Dalam konteks di sini optimis itu bukan berarti kita mengabaikan negativity, teman-teman, atau mengabaikan pesimisme kita. Tapi kita menyadari, kita mau melangkah, waduh, kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Nah, pada saat pikiran itu muncul, bagus teman-teman. Karena pikiran itu merimain kita untuk mempersiapkan diri. Tapi pada saat kita masuk ke dalam kotak pesimisme itu, apa yang muncul? Fear. Kalau growth, waduh, nanti kalau ditolak gimana? Oh, nanti kalau ditolak gue santai aja. Mungkin ditolaknya karena A atau B atau C. Ya kalau gue bisa jawab, gue jawab. Kalau enggak, gue akan cari dan gue akan belajar. Mungkin gue akan tanya leader gue akan tanya temen gue, lu pernah nggak punya case seperti ini? Itu growth. Itu optimis. Jadi bukan berarti pesimisnya di-ignore, tapi di-validate. Tapi gue tetap jalan. Itu namanya mindset yang growth. Oke teman-teman? Nah, apa sih elemen untuk membangun sifat-sifat produktif? Nah, elemen yang pertama itu adalah keingintahuan, kepo. Kita itu harus membiasakan kepo, bukan mau tahu kenapa orang itu, kok dia banyak duitnya ya? Tapi, kok dia bisa ya mikir dan punya kepercayaan dia bisa punya banyak duit seperti itu? Dibalik. Bukan kok bisa dia banyak duitnya, kok dia bisa punya keyakinan dia bisa punya banyak duit. When you change your question, teman-teman, you get the right answer. You get a better answer. Oke? Okay? Keinginan dan motivasi kita harus kuat. Makanya big why itu penting. Motivasi itu penting. Karena kalau tiap hari kita tahu kita punya tujuan mau kemana, itu akan memotivasi kita, bukan orang lain. Karena kita udah clear, gue mau kemana? Gue tahu gue mau kemana. Sama siapa? Oh, gue tahu gimana cara memilih lingkungan dan teman-teman yang bisa membantu. Tapi Bronil, kalau lingkungan tempat saya tinggal, tempat saya nongkrong, itu tidak membantu, apa saya harus meninggalkan? Jika bisa ditinggalin, tinggalin. Tapi kalau keluarga kan nggak bisa ditinggalin. Jadi apa yang bisa dilakukan? Di-ignore. Jangan sampai menjadi faktor yang mempengaruhi. Dan sebelum kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita, tanya sama diri lu sendiri. Lu itu yakin sama diri lu nggak? Kalau lu aja nggak yakin, lu ngarepin orang lain yakin, ya itu nggak akan membantu. Paling 10%. Tapi lu jadi kayak, lu butuh orang yang terus tiap hari memotivasi lu terus. Sampai kapan? Gitu. Lu harus punya visi. Visi itu tadi yang saya bilang rencana. Dengan kesadaran kita tahu lifetime goal gue ini, long term goal gue ini, mid term goal gue ini, short term goal gue ini, stepping stone goal gue ini. Hidup lu kan jauh lebih enak ya.
Jadi begitu orang lain lagi maju, lu santai. Karena apa? Ya itu waktunya dia. Gue tetap kerja keras, gue termotivasi, kalau dia bisa, gue juga bisa. Tapi gue nggak perlu terlalu menggebu-gebu tanpa memikir dengan jelas gue mau kemana. Oke? Berpikir kritis. Berpikir kritis itu teman-teman penting banget. Karena berpikir kritis itu membuka kita punya wawasan. Misalnya, kalau saya ngobrol sama Cika, terus, Cik, kita pergi ke sini, aduh, Brunil, kopinya nggak enak di situ. Berpikir kritis tuh begini, kenapa Cik kopinya nggak enak? Lu kali salah pesan kopinya, atau lu memang bukan penikmat kopi. Berpikir kritis itu bukan, oh iya Cik, nggak enak ya, yaudah deh kita pindah. Jadi ada way to understand. Jadi bukan ngikutin arus gitu. To understand why. Oh ternyata kenapa nggak enak? Oh ternyata di situ kopinya agak strong. Sedangkan Cika mungkin punya iritasi lambung kalau dia minum kopi di situ, misalnya gitu. Pantesan, ya udah, lu bisa ngajak tetap di tempat yang sama. Cik, lu jangan pesen kopi, lu pesen kopi yang style gue deh. Gue yang suruh orangnya racikin deh. Yang tadinya bilang tempatnya nggak enak, bisa jadi enak, bukan tempatnya yang nggak enak. Elunya aja kagak tahu how to choose the right thing in the right place. Oke? Dan terakhir, percaya diri itu gimana cara ngebangunnya? Ngebangunnya dengan bersyukur. Kalau kita nggak pernah mensyukuri apa yang kita miliki, kita akan sulit mensyukuri kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita. Dua hal yang harus kita syukuri. Hal yang kita miliki, dan hal yang paling kita tidak sukai dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau lu nggak dibikin nggak suka, lu nggak akan berjuang. Kalau semua yang lu mau dapat, lu baru bayangin hidup lu kayak begini. Lu baru mikir, tuh muncul. Duh, gue pengen Ferrari, deng muncul. Gue pengen ke Paris, teng, nyampe Paris. Gue pengen, bayangin you punya kemampuan itu. You think you will be happy? No. Because by accident, kalau sampai ada fear yang masuk, waduh, nanti kalau gue diterkam macan, jebret, langsung masuk ke kandang macan. You're done. Makanya everything ada proses. Why instant is not amazing? Because you don't know how to handle yourself. So percaya diri. Nah, cara ngelihatnya nih 5 elemen ini dibalik, teman. Dimulainya dari 5, 4, 3, 2, 1. Dimulai dari percaya diri, setelah itu melatih cara berpikir kritis, setelah itu bentuklah visi, setelah membentukkan visi, visi itu menjadi motivasi, karena punya keinginan untuk mencapai situ, dan cara mencapai itu kamu harus punya keingintahuan. Setiap cara yang ada di dunia ini akan saya coba untuk mencapai titik itu. Gitu cara ngelihatnya, oke? Ini saya skip ya penjelasannya. Oke, goal setting ala Brunil. Ini saya akan share sedikit untuk menjadikan teman-teman sedikit cara yang saya lakukan. Pertama, kita tulis dulu 20 goals yang menurut teman-teman you need to achieve. Jadi tulis 20, apa aja nih goalsnya? Tulis aja dulu semua. Mau pergi umroh, mau pergi jalan-jalan, mau ganti rumah, mau beli mobil, apa aja. Oke? Dari 20 itu dikasih skor. Skornya itu dibagi tentang urgent sama important. Seberapa urgent? Misalnya, aduh, goals gue harus, jangan pernah nulis goals lunasin utang. Itu bukan goals. Tapi goalsnya adalah making profit. Karena tujuannya buat lunasin utang. Oke? So you write down, dan you bikin score. Kalau important berarti I. Kalau urgent berarti U. Oh, saya pengen anak saya sekolah di international school.
Is it important or urgent? Important. Saya pengen achieve poin agar saya bisa ke Korea dan saya punya waktu cuman misalnya 3 bulan. Misalnya. Berarti itu waktunya mepet. Is it important or urgent buat kamu? Kalau important, masukin important. Nah, angkanya 1 sampai 10, teman-teman. 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. 1 itu important tapi ya nggak gitu-gitu amat sih. 5 important banget. Nah, kalau urgentnya level 1 atau level 5. Jadi makanya saya bikin contohnya I5 atau U3. Dari 20 itu kan tersortir tuh. Tersortir yang mana yang intensitasnya tinggi. Pilih 7. Pilih 7 dan kasih angka maksimal dampak dalam hidup lu. Jadi ini 7 ini dampak ke hidup lu tuh seberapa kuat dari 1 sampai 10. Dari 7 goals tersebut masukkan ke dalam tipenya. 7 ini kamu masukin tipenya. Lifetime, long term, mid term, short term, atau stepping stone. Baru dari situ teman-teman ngelakuin analisa. Analisanya simpel kok. Oke, misalnya goal A. Di goal A, gue punya skill berapa persen? Gue punya kekuatan networking gue yang bisa bantu ini berapa persen? Kebutuhan investasinya berapa banyak? Nah, dari situ baru terakhir, can you do it? Will you do it? Dan question yang paling kamu harus jawab, apa yang akan kamu lakukan untuk berkomitmen untuk melakukan itu? Itu teman-teman. Ini bisa di-admit nggak ya? Dewisi. Oke. Ini saya skip biar nanti masuk. Oh, ini mungkin saya akan jelasin sedikit aja percepat. Sebentar. Oke. Terus apa sih yang membuat kita tuh susah merubah dari mindset tetap menjadi mindset yang berkembang? Pola pikir tetap berkembang. Mental block. Mental block ini kebangun dari kita kecil. Entah dari apa yang kita tonton, atau apa yang kita dengar, atau yang kita lihat, dan kita experience. Nah, ada 6 tipe mental block, teman-teman. Yang pertama itu, I am not good enough block. I am not good enough itu konsepnya lebih kayak, kayaknya gue nggak pantas deh. Kayak gue nggak mampu. Jadi, antara nggak pantas dan nggak mampu lah, 11-12 gitu. Jadi I'm not good enough for this job, I'm not good enough to find a loving partner, I'm not good enough to be successful, dan gue nggak pernah cukup. Buat gue hidup tuh kayaknya penuh dengan cobaan, kayaknya nggak ada habisnya. Itu mental block. Kalau I don't deserve itu biasanya orang-orang yang udah di fase yang mungkin dia cukup stressful ya. Jadi kayaknya gue nggak pantas untuk dicintai orang, kayaknya gue nggak pantas untuk happy. Tiap kali gue happy, baru sedetik happy, jebret, gue langsung dapat berita yang nyebelin, misalnya gitu. Atau kayaknya gue nggak pantas punya banyak uang, nggak tahu kenapa. Nah, itu mental block. Ada lagi yang namanya social norm. Social norm itu sebuah norma-norma sosial yang kebawa di diri kita dari kita kecil. Misalnya, woman must stay at home with their children. Mana ada sih cewek kerja, yang ada juga cewek ngurusin anak sama rumah gitu kan. Ya nggak juga. Sekarang dunia udah berubah. Cewek bisa jadi istri, bisa jadi pebisnis, bisa jadi ibu, bisa macam-macam gitu kan. Nah, I have to get married and buy a house. Zaman dulu kita selalu diajarin, kalau mau nikah, punya rumah dulu sama mobil dulu. At least gue dari kecil diajarinnya begitu. Itu udah tekanan beban yang gila. Mana ada orang punya rumah sendiri sama itu. Dari kecil dia udah ditekan. Tapi bisa. Tapi apa harus dipaksa? Nah, gitu. Kalau nggak punya rumah berarti nggak boleh married. Gitu. Nggak punya mobil berarti nggak boleh married. Apalagi dipatokin umur. Nah, itu kan lebih parah lagi. I have to get a real job. Real job zaman dulu itu dokter, insinyur,
Terus apa lagi ya? I forgot. Tapi yang paling terkenal dokter dan insinyur. Nah, Banyak sekarang YouTuber, TikTokers, influencer, ya kan? Itu nggak real job gitu. Itu juga real job gitu. So, itu namanya social norm gitu ya, norma-norma sosial. Nah, ada lagi mental block yang namanya lack of resources nih, teman-teman. Ini adalah mental block favorit gua. Kenapa favorit? Karena saya paling lama di dalam blok ini. Saya sendiri nyangkut di blok ini cukup lama. Jadi, saya selalu tiap kali ada ide ditanya sama teman, lu idenya keren, kenapa lu nggak eksekusi? Kenapa lu nggak execute? I don't have money. I don't have time. I don't have connection. Dan itu saya ulang-ulang. Tahu nggak kalau kita ngulang-ulang itu jadi doa. Udah jadi doa, jadi pemantapan diri. Kita memprogram. Jadi begitu ada ide, tar dulu, lu kan nggak punya duitnya. Tar dulu, lu kapan? Emang lu punya waktunya? Tar dulu, emang lu punya koneksinya? Gitu. Jadi, padahal segala sesuatu nggak harus selalu dimulai dari itu. You can start the most simple thing. Misalnya ada orang bilang network marketing itu nggak butuh modal. Butuh modal keyakinan dulu nih. Itu penting nih. Kedua, butuh modal semangat. Gua mau jadi something, ini tempatnya. Tapi ada nggak modal basic? Adalah, masa lu mau mulai dari nol banget? Kalau mau mulai dari nol banget, ya lu bikin konten. Modal handphone. Itu aja lu perlu handphone, lu perlu pulsa, lu perlu akses internet. Jadi modal tuh ada, bukan nggak ada. Cuman bukan yang kayak, gue mau mulai, gue butuh 500 juta. Ya lu udah bikin diri lu pantas nggak untuk dapat investasi 500 juta? Untuk itu lu punya waktu kan. Lu bikin dong. Kasih diri lu setahun, 2 tahun. Lu mau buka kafe, ya udah lu buktiin. Ternyata lu punya skill dalam mengolah kopi itu keren banget. Ya orang jadi suka sama olahan lu. Ya orang pasti percaya dan mau invest ke lu. Tapi lu nggak ada skill apa-apa, cuman jago bacot doang, tapi lu nggak punya achievement dan confident, ya susah. Achievement tuh nggak harus on top, bisa from small things. Gitu. Oke? Okay? So, never believe that you lack of resources. Dua terakhir nih, the restriction block. Restriction tuh kita merestrict diri kita, kita memblokir diri kita, memasang tembok yang sangat kuat. I am too old, yang tadi saya bilang. I am too young. I don't have enough experience. Kadang kita juga lucu ya. Di saat kita umur 20-an, kita nongkrong di tempat yang orang umur 50-an, kita ngomongnya, aduh tempatnya om-om nih, tante-tante. Sebaliknya, orang-orang yang umur 50-an nongkrong di tempat 20-an, aduh di tempat ABG. Itu mental block. Gitu. Jadi, begitu you ilangin bloknya, oh, you lihatnya cuma manusianya, you nggak lihat angkanya, you nggak lihat dress up-nya, you just focus on what's in the head. You will enjoy your life. Gitu. Dan terakhir, generalization block. Generalization block ini juga, saya juga dulu pernah diajarin sama orang tua saya. Yang pasti saya pernah diajarin, duit itu gunting, bisa menggunting hubungan. Waktu saya masih kecil. Duit itu bukan segalanya. Ya, kalimat-kalimat itu sebenarnya nggak salah, cuman yang salah itu ngejelasinnya sepotong. Jadi kita berasumsi dengan pemikiran kita. Kalau ngejelasinnya detail enak gitu. Nah, itu yang jadi kacau. Jadi rich people are evil, all men are cheat. Ya kan? Semua cowok buaya. Buaya kan ada betinanya juga. Money just cause fights about money. Money is not important. Jadi ini namanya generalization. Kita mengeneralisir semua. Lu ketemu orang botak, lu ditipu. Begitu lu ketemu orang botak, berarti semua orang botak tukang tipu. Lu ketemu Bombay, lu dikerjain, berarti semua orang Bombay tukang ngerjain orang. Itu namanya generalization block. Jadi, you have to know what you're doing, how you're doing, where you're doing. Gitu.
Gitu ya guys. Ya, thank you. Oke, sampai sini saya akan post selama 2 menit. Saya pengen tahu aha moment kalian apa sih yang cukup nampol ke kalian di chat dong. Silakan Bapak Ibu di chat, di kolom chat ya. Kira-kira apa nih? Dari tipe-tipe yang sudah dijabarkan oleh Bronil, kira-kira yang Bapak Ibu sering hadapi itu apa? Silakan diketik di kolom chat. Boleh juga Dan ngomongin tentang mental block, boleh juga ngomongin yang tadi-tadi itu. Dari goal ya, setting atau apa. goal Pokoknya dari setting. presentasi dari awal sampai sekarang, apa sih yang ngena banget, pengen tahu aja. Saya nggak punya uang, I don't have enough time. Ya, mental block. Restrict block, ada juga non block ya. Ini yang paling sering kita temuin calon prospek nih. Ini pasti rata-rata I don't have enough time ya. Atau I don't have enough experience atau connection. Jadi ini yang paling sering kita temuin nih. Penolakan-penolakan yang sering kita temuin pasti banyak yang udah disampaikan oleh Bronil. Ada yang jawab saya kurang kepo. Faktor-faktor yang bikin kita sering gagal, research block, mental block, nggak punya modal, nggak ada waktu untuk belajar. Nggak pinter ngomong, I don't have experience. Ya. Kurang bisa follow up. Social norm, research block. Nanti lagi Bapak Ibu. Jika nanti Ya. saya minta tolong bisa di queue ke saya. Nanti. Ada satu case tentang diri saya ya. Pokoknya saya punya 3 fase yang saya akan cerita singkat. Saya itu dulu nggak berani ngomong depan kamera atau depan orang. Saya tiap kali mau memulai sesuatu, saya selalu nyangkut dengan modal. Dan apalagi nulis buku, itu udah impossible. Nah, why I can achieve all that, how? I'll tell you later. Oke. Ini menarik nih, contoh nyatanya ada soalnya. Oke, so I lanjut ya. Thank you teman-teman yang udah ketik barusan. I will continue. Gimana kita overcome mental block? Dimulai dari hal yang kecil. Mental block itu ngancurinnya gimana sih? Kita mulai dari task yang kecil. Dan dalam keseharian kita kalau perlu kita ngambil break time-nya lebih banyak, nggak apa-apa. Lu kerja sejam nih, lu break 10 menit, lu kerja lagi sejam, lu break lagi 10 menit. Tiap 1 jam atau tiap 40 menit, lu break 10 menit. Fine, no problem. Make sure tempat kerjanya nggak berantakan, make sure tempat kerjanya bersih, karena it affects our mind. Dan kalau udah agak capek, jangan di-extend. Lu kalau cuma bisa handle 2 hal, udah lu jangan handle 5 hal dulu. Latih dulu, latih. Sama kayak kita nge-gym gitu, teman-teman. Kalau kita ngangkat 5 kilo, maksimum you angkat 7-8 kilo. Jangan langsung dari 5 ke 15. Hancur ototnya gitu. Sama terakhir, take care of yourself bukan secara fisik, mental dan emotion. Jaga apa yang lu nonton, jaga apa yang lu dengerin, jaga apa yang lu rasain. Jangan keseringan rasa bete, jangan keseringan rasa kayak coba gunain 1 hari untuk mengevaluasi
selama sehari ini gue lebih banyak ngerasain kesel, bete, atau bahagia, tenang? Lebih banyak mana? Kalau 80% kesel, bete, kecewa, mengeluh, bla 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 bla, bersyukur, bahagia, dan tenangnya cuma 20%, ya sampai kapanpun susah. Kan harus dinaikin. Kadarnya harus dinaikin. Yang ini diturunin. Sama kayak tangan kita ditali gitu. Terus disuruh angkat barbel ya nggak bisa. Oke. Nah, sekarang masuk ke tips untuk selling mindset. Ini banget sering banyak kelupa. Orang-orang suka lupa. Kalau ketemu prospek, ketemu customer, selling mindset tuh sebenarnya nggak kompleks. Tekniknya banyak, teman-teman. Teknik closing dan sebagainya. Tapi mindsetnya harus kita pahami dulu. Buat orang yang kurang yakin, dia butuhnya apa, teman-teman? Dia butuh kenyamanan sama data. Kalau lo ketemu orang nggak yakin, tapi lo gas dia terus, dia mundur. Lo kasih dia space, kasih dia kenyamanan. Nggak selalu harus ngomongin produk lo, jasa lo. Justru lo masuk ke hal-hal yang dia suka juga. Nyambung gitu lo bro, sis. Gitu kan. Dan untuk mengconvince dia, kasih data. Jangan lu tumplekin data 3 halaman, 4 halaman di satu kali ketemu. Dicicil datanya, nih dari aspek ini ada 10 poin. Nanti habis itu 3 hari kemudian, gue ada data baru buat lu. Nanti habis 5 hari lagi, gue ada data baru deh buat lu. Ya buat lu consider aja, santai gitu kan. Jadi dia bisa merasa, oke, dia lagi meyakinkan gue gitu kan. Buat orang yang kurang puas, extend empati kamu dan pelayanan kamu. Oke. Buat orang yang skeptis, kasih mereka waktu dan edukasi mereka. Banyak orang yang skeptis. Dan kalau ketemu orang skeptis, jangan bete. Cuman kita udah harus bisa memprioritaskan. Saya punya waktu, saya punya calon prospek. Ada prospek yang kategorinya kurang yakin, kurang puas, skeptis, seneng nawar, seneng high quality, bikin dong kategorinya, bos. Ya kan? Kalau yang seneng nawar berarti gue cara ngubunginnya begini. Kalau yang seneng nawar berarti gue harus kasih tunjuk tentang value. Gue harus buka pikiran mereka tentang value. Butuh waktu yang agak lama? Iya, oke, berarti ini kayaknya bisa closing dalam 2 bulan. Oh ini bisa dalam sebulan. Oh ini bisa dalam seminggu. Oh ini bisa dalam 2 minggu. Ada kayak, oke, karena ini gue butuh waktu. Yang ini gue bisa gas nih. Yang ini kayaknya gue harus kasih break dulu nih. Gitu. Nah, yang senang nawar, wake them up. Yang senang high quality, kasih tahu misi hidup lu. Karena yang high quality bukan nyari cuan doang. High quality people, they focus on impact, they focus on dampak. Oke. Nah, terakhir yang senang opor, teman-teman. Yang nyari-nyari opor, tahu kan? Opportunity ya. Nah, Opportunity. itu mereka harus dibimbing dan disupport. Karena yang nyari opportunity belum tentu langsung mau kerja keras. Dia butuh mengevaluasi opportunity. Kan dia harus tahu, dia mau nyari yang instan sukses atau instan enak. Kan kadang-kadang enaknya doang yang dicari, belum tentu sukses. You have to know. Oke? Okay? Conclusion dari kelas hari ini adalah kita gagal menggagalkan kegagalan kita. So kita harus belajar untuk sukses menggagalkan kegagalan kita. Karena kita selalu gagal menggagalkan kegagalan kita, kita harus switch. Experience itu adalah hal yang sangat penting. Dan growth mindset itu kuncinya, teman-teman. Baru emosi kita tuh bisa terkendali. Oke? Okay? Now let's jump into Q&A. I go back to Cika now. Thank you. Ya, thank you Bro Neil. Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kepada Bro Neil, tepuk tangan virtual tentu saja Bapak Ibu semua, dan ucapan terima kasih karena sudah memberikan banyak sekali insight positif ya dan menyemangati. Saya aja mendengarnya semangat gitu ya. Jadi ternyata
something happen in our life ya, kalau kita merasa bahwa kita kadang memiliki yang namanya mental block, dan itu normal ya sebenarnya Bronil ya, normal, tapi bagaimana kita langsung step up Bapak Ibu semua, step up, kemudian kita langsung memiliki growth mindset ya. Kalau yang saya catat nih Bronil, dari yang tadi Bronil sudah sampaikan, kalau dalam bisnis kita nih yang paling sering itu adalah resource block ya. Benar nggak sih sama? Lack of resources. Iya, the lack of resources block dan juga the restriction block ya. Yang pertama itu adalah I don't have connection misalnya. Jadi mungkin Bapak Ibu pada saat prospecting, pada saat mau proses sponsoring, tiba-tiba calon downline-nya bilang, saya nggak punya connection seperti kamu. Ya, itu sebenarnya sudah mental block ya. Benar ya? Betul. Mental block. Atau mungkin I don't have enough experience di business direct selling gitu. Sebenarnya banyak dari kita, dari para leader-leader hebat kita yang sebenarnya malah tidak punya pengalaman itu gitu. Jadi sebenarnya itu bisa diatasi ya, Bronil ya. Tergantung dari mindset growth kita, Bapak Ibu semua ya. Jadi hindari mental block, tapi pasti akan ada ya pada saat kita lagi down, lagi mungkin lagi kesulitan ya, itu yang namanya kita tadi juga ada ada Bronil sempat sebutkan juga bahwa disitulah fungsinya big why kita ya. Big why kita itu adalah salah satu alasan terkuat kita, kenapa sih kita ada di sini, kenapa kita melakukan ini, itu adalah salah satu big why kita ya. Salah satunya adalah goal setting kita untuk memulai bisnis ini gitu, atau ingin mendapatkan sesuatu target di dalam bisnis ini. Oke. Kita mungkin akan ada sedikit sharing nih Bronil mengenai challenge di last month ya. Kita punya challenge, yaitu challenge-nya itu adalah ada yang masih ingat nggak challenge-nya? Challenge-nya adalah, jadi tujuan dari intensif kelas ini Bapak Ibu semua adalah untuk membantu Anda dan tim Anda untuk lebih mantap untuk bisa kualifikasi Rising Star tentu saja ya. Jadi Anda bisa menginvite tim-tim baru Anda di dalam kelas ini, dan mereka pun bisa mengikuti challenge ya. Jadi challenge itu semacam kayak bagi yang baru itu adalah sesuatu challenge buat mereka untuk bisa belajar merekrut, mensponsoring ya. Jadi kelas ini adalah wadah untuk para associate yang ingin kualifikasi Rising Star Korea, seperti itu Bapak Ibu. Dan challenge kita last month itu adalah mengumpulkan total 200 SVP dari 5 Februari sampai 26 Februari, itu boleh akumulasi Bapak Ibu ya. Jadi boleh akumulasi 200 SVP. Syarat untuk mengikuti challenge adalah melakukan registrasi by Google Form yang sudah di-share linknya melalui broadcast WA, dan juga mengikuti kelas tentu saja ya. Jadi harus mengikuti kelas dari awal kelas seri 1 kemarin sampai kelasnya habis kemarin ya. Nah, nanti hari ini saya akan sharing lagi challenge baru. Jadi kriterianya sama Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah untuk lebih memotivasi Anda bahwa oh saya bisa loh rekrut, saya bisa sponsoring, seperti itu ya. Dan saya ingin mendengarkan testimoni nih dari yang udah sharing, udah melakukan enroll di last challenge. Ada Ibu Nelly Maria Joseph. Apakah Ibu Nelly sudah hadir di sini? Hai Bu Nelly, wah lagi di jalan, kita spotlight dulu. Iya, lagi di jalan. Nggak apa-apa. Asik Bu Nelly. Looking forward nih dari tadi, aku dibilangin Bu Cika, penasaran nih. Iya, ini namanya Bu Nelly nih, Bu Nelly Maria. Congrats ya Bu ya. Dan ternyata Bronil bukan hanya Bu Nelly yang berhasil, tapi Bu Nelly ini pun mengajak timnya loh, yang baru direkrut untuk melakukan rekrut juga. Luar biasa. Kita dengerin bagaimana, karena tema kita adalah setting goals ya Bu. Tema kita adalah setting goals. Kita pengen dengar dari Bu Nelly bahwa bagaimana setelah Ibu melakukan setting goals dalam target Ibu, kemudian akhirnya berhasil untuk melakukan sponsoring dalam periode yang sudah ditentukan. Ataukah memang berjalan hanya biasa aja, ataukah ada strategi atau ada ada challenge juga di situ, tantangan. Boleh di-sharing Bu Nelly. Terima kasih Bu. Oke, thank you. Pastinya setting goal dulu ya. Kalau nggak setting goal, ntar nggak tahu arahnya kemana kan, seperti yang Bronil kasih tahu.
Setting goal. Goalnya disetting semaksimal mungkin sih, terus terang. Setting aja dulu kan, kemarin goalnya Racing Star itu kan 8.000 berapa lah ya. 8.400. 8.400. Iya. Wah, kayaknya Betul. gede banget ya. Pas dilihat langsung 8.400 gede banget. Tapi kan kalau gede aku potong kecil-kecil dulu. Yes. Kan 4 bulan. Bagi dulu 4 bulan. Jadi sebulan targetnya berapa? 2.000-an lebih kan? 2.000 gede, masih kelihatan gede, bagi lagi jadi 4. Seminggu targetnya berapa? 500 lebih dong. Ya. Nah, udah dari 500 lebih itu, kalau minggu depan aku nggak mau kerja keras, minggu ini aku kerja lebih keras supaya minggu depan bisa santai gitu aja sih. Jadi pakai Ya, ilmu betul. cacah ya Nelly ya, dicacah dulu ya. Iya, aku tuh namanya juga ibu rumah tangga ya. Breakdown. Iya, aku Di pecah-pecah kecil-kecil breakdown. dulu. Jadi masalah yang gede dikecilin dulu sampai kecilnya beres, nanti ambil lagi lebih gede, ambil lagi lebih gede gitu aja sih. Tapi itu Gitu. working ya, Bu ya. Dan memang harus seperti itu. Kalau ngelihat targetnya besar, kalau tiba-tiba langsung kita melihat dari besarnya aja, tiba-tiba nggak bakalan tercapai gitu ya. Bener sih. Pertama kali lihat juga udah sempet down. Cuman kan aku juga punya tim tuh very supporting ya. Leader-leaderku tuh kasih semangat terus gitu. Terus nggak pernah dikasih kerja sendiri. Mereka selalu bantu apa yang perlu dibantu. Kan kita kerja tim gitu. Mereka tuh support banget gitu. Jadi ya enak juga gitu loh. Pas kita lagi down, ada mereka support. Ini bisa nih gitu. Jadi tuh enak lah dibantu sama leader-leader aku tuh top banget deh, luar biasa. Wow. Kalau boleh tahu joinnya bulan apa ya, Bu ya? Aduh, joinnya bulan Tapi tahun ini. Oktober kayaknya. Oh, 2021 ini ya, tahun lalu Iya, ya, tapi di akhir ya, akhir lupa inget Oktober. sih. Oke. Jadi see you in Korea nih, Bu. Ya dong harusnya. Sebenarnya baru dapat 1 tiket sih, tapi nggak apa-apa, usaha terus. Tadi kan ada mana masuk kan namanya ya di top 20 potensial ya. Iya, ya gitu aja, usaha terus aja. Pokoknya kalau belum dapat coba lagi. Lagian yang saya suka itu sana itu kan hal baik ya. Kalau kita sharing good things to others itu nggak apa-apa di reject. Coba lagi karena ini good things kok, itu bukannya sesuatu yang merugikan orang lain gitu loh. Luar biasa. Terima kasih Bu. Stay safe, hati-hati di jalan. Bronil mau sampaikan sesuatu nggak? Banyak banget. Nggak, saya pengen tanya sama Bu Nelly, dalam proses melakukan challenge itu ada nggak kayak semacam tantangan yang harus Bu Nelly hadapin dan Bu Nelly lawan? Maksudnya kayak rejection gitu dari orang gitu? Bisa rejection dari orang, bisa rejection dari kepalanya sendiri, bisa Iya. asumsi sendiri. How did you fight that? Iya sih, pertama sih saya sih orangnya terus terang nggak confidence ya awal-awalnya ya. Tapi balik lagi saya selalu tekanin ke diri saya, kalau good things itu don't worry, maju aja terus gitu. Jadi maju aja gitu. Emang sih aku terus terang awalnya nggak confidence. Iya tadi blocking apa namanya? Mental block. lack of resources. Ya, pokoknya bilangnya, aduh aku mah nggak bisa lah, aku temennya cuma dikit. Ya udah, itu aku lewatin. Aku mulai dengan apa yang ada. Cuman punya 2 temen, 2-nya dulu aja. Kita kan nggak pernah tahu dari 2 itu bisa ngalir kemana kan. Yes. Aku punyanya 2, aku pakai 2 dulu gitu. Aku punyanya 1, ya pakai 1 dulu gitulah udah. Yes, betul sekali. Cuma sesimpel itu sih sebenarnya ya. Pokoknya intinya Usana itu barang bagus. Confident aja udah cukup lah, udah jalanin aja gitu. Dan yakin ya. Yakin. Iya, padahal sih terus terang saya kan cuma ibu rumah tangga gitu ya, maksudnya jadi sambil ngurus anak juga ngerjainnya sih sebenarnya. Cuman ya semoga udah banyak ibu rumah tangga yang denger nih di sini yang bilang, aduh nggak punya waktu gitu ya. Mulai aja, pokoknya kalau temennya cuma 1, ya udah dari 1 itu dulu aja dikerjain dulu, dibantu supaya bisa jadi gitu. Nanti kita nggak pernah tahu dia punya teman yang dia mau tolong juga kan. Nanti temennya dia pasti punya teman yang dia mau tolong juga gitu. Yes. Itu aja sih. Keren. Congrats Nelly. Iya, thank you. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Nelly ya untuk motivasinya. Pasti banyak yang terinspirasi nih Bu. Ya, banyak yang terinspirasi. Terima kasih, thank you Bu. Sukses selalu untuk bisnisnya ya. Iya. See you in Korea, Bu. Iya, sama-sama. Luar biasa. Oke, Bronel, kita lanjut ke role play, oke?
Oke, Mungkin kita oke, role oke play banget. ya. Boleh, boleh, It's boleh. time to role play, Bapak Ibu semua. Sebentar. Ini sorry ya, mungkin agak berisik di dekat rumah saya lagi ada renovasi. Jadi ada tok tok tok. Oke, time to role play. Kita lihat. Role play ini tujuannya adalah untuk latihan sih, Bronel. Jadi latihan. Mungkin banyak yang udah tahu, udah bisa, udah terbiasa. Tapi kan kalau dengan Bronel kan bisa langsung dikasih masukan, dikoreksi gitu loh. Mungkin ada momen yang mereka mungkin stuck pada saat ada calon prospeknya mungkin sampein, oh kok mahal sih, gimana cara jawabnya gitu ya. Oke, kita lihat siapa ya ini yang kira-kira ya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau role play nih? Ini kita langsung tanyain aja, Pak, kita sebutin nih namanya nih. Siapa yang mau role play? Ini langsung nih sama Bronel nih, jarang-jarang nih bisa langsung ketemu sama Bronel. Ayo Jadi teman-teman, kita latihan kesempatannya. prospecting. Ya, mungkin temanya kita create dulu ya, Bronel. Mungkin temanya ini adalah Anda akan prospek mungkin atau akan jelasin mengenai, atau mungkin ini bukan cold market ya, berarti ini udah teman Anda dan Anda ingin prospek dia. Kita role play. Role play-nya 2 orang aja langsung, si A ngomong ke si B gitu kan biar gampang. Oke. Oke, aku mau, Cika. Oke, Ibu Heni Murid mau. baru. Ya. Murid baru. Ya, Satu Bro. lagi siapa nih? Satu lagi. Kita butuh 2 orang dong untuk role play, Bapak Ibu. Ayo, jangan don't say. Jangan malu-malu. Supaya tahu kalau kurang bagus, nggak benar, dibenerin pas ada expertnya kan? Iya, betul sekali. Ayo, kita lihat siapa yang mau nih. Aku mau sama Bu Catherine dong. Oh, Bu Catherine. Oh, boleh ya, Bu Catherine. Yang hebat biar ketularan rubinya. Oke, kita spotlight Bu Catherine dan boleh. Silakan. Halo. Jadi yang baru mau prospek Ibu Heni ya, Bu Catherine ceritanya calon asosiat. Soalnya saya tuh senang sekali kalau dengar Pak Cendra pas jadi speaker gitu sama Bu Catherine. Jadi kapan bisa ketemu? Nah sekarang mumpung ketemu nih walaupun online. Pak Cendranya lagi tersipu-sipu kayaknya di belakang. Waduh, atau saya panggilkan Pak Cendranya, Bu. Sama aja kan, Pak Cendra sama Bu Catherine kan copy paste-nya pasti. Iya. Namanya Pak. Silakan Bu, boleh Bu. Selamat sore Bu Catherine, lagi sibuk nggak ya? Sore Bu Heni, boleh Bu, ada berita apa nih Bu? Ada berita bagus sih tentunya. Saya lagi belajar nih tentang Yusana. Pernah dengar Yusana nggak? Apa itu Bu, Yusana Bu? Yusana itu perusahaan nutrisi dari Amerika, ceritanya begitu. Oh, kenapa Bu Yusananya Bu? Ya, selama ini kita biasanya hanya menjaga dengan pola hidup sehat kan, kita berusaha makan sehat, istirahat yang baik, berolahraga. Nah, dengan berjalannya waktu, usia berjalan, terus ada perubahan bumi. Nah, itu pasti akan mengganggu kehidupan kita kan. Nah, tubuh kita ini perlu direnovasi seperti rumah begitu kan. Nah, organ-organ tubuh kita ini hanya bisa dipertahankan tetap sehat, tetap baik dengan nutrisi yang baik. Gitu. Kalau dari makanan saja rasanya kurang karena kadang kita kan nggak bisa dalam setiap hari itu nggak bisa jaga makan kita benar-benar sehat terus gitu. Menurut Bu Catherine bagaimana? Setuju sih Bu Heni. Itu apa tuh? Bentuknya apa Bu, Yusana itu? Bentuknya nutrisi, jadi semacam makanan sehat gitu. Tablet, untuk melengkapi atau bubuk.
atau cair gitu, Bu? Bentuknya tablet sih. Bentuknya tablet. Iya, jadi melengkapi nutrisi harian kita begitu. Oh, setuju sih, Bu. Thank you loh sharingnya. Palingan Bu Heni kirimin ke saya materialnya, nanti saya baca-baca dulu ya, Bu. Baik, nanti saya akan kirim apa itu Yusana, terus produknya apa saja, terus siapa pencetusnya, seperti itu Bu Catherine. Boleh Bu Heni, thank you. Ntar saya discuss dulu ya Bu, biasa nih. Nanti yang keluarin isi dompet suami Bu yang bayar. Oh ya, kalau begitu boleh besok ketemu dengan Pak Cendra, mungkin saya bisa demoin, karena ada beberapa produk nih yang saya bisa demoin langsung betapa luar biasanya produk dari Yusana, karena saya sudah cobain beberapa waktu, hasilnya sangat membantu sih, membuat tubuh ini lebih sehat, saya tidur lebih nyenyak, bangun tidur lebih segar, seperti itu Bu Catherine. Kalau besok jam-jam 1 bisa? Nah itu Bu, dia takutan Bu orangnya, jadi masih belum berani ketemu orang. Jadi nanti saya tanyain dulu Bu izinnya. Kita lewat ini aja, fit call atau lewat Zoom begitu, nggak ketemu kok. Iya, nanti saya tanyain ya Bu ke dia, nanti saya kabarin lewat WA boleh ya Bu? Oh, baik Bu Catherine, terima kasih waktunya. Thank you Bu Eni, nanti saya kabarin. Sama-sama. Dan sehat selalu, salam buat semua. You too, bye. 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 Wow, ini kalau kita lihat Bu Heni goals-nya kuat juga ini ya Bronil ya. Oh. Dan ini dapat calon prospeknya bagus gitu. Karena dia ngelihat calon prospeknya potensial. Silakan Bronil. Jadi pertama pada saat teman-teman melakukan prospek, saya juga senang melihat role play seperti ini ya. Saya hanya akan kasih masukan-masukan untuk memperluas sudut pandangnya. Jadi pertama pada saat kita ngomong ke prospek, itu ada 2 kategori. Prospek yang sudah kita kenal atau yang belum kita kenal. Kalau sudah kita kenal berarti kan temen tuh, kayak ngomong sama Catherine. Kalau Bu Heni sudah kenal sama Catherine, Bu Heni itu mulai dengan problem. Jangan mulai dengan idea. Halo Cat, apa kabar? Lagi ngapain? Lu makan apa? Gini-gini. Ngomong-ngomong Cat, lu minum suplemen apa sih belakangan ini? Suplemen yang lu taruh apa? Gini-gini. Lu pembeliannya berapa banyak emang suplemen? Terus efeknya gimana? Apa yang lu rasain? Emang kenapa? Gue ada produk keren banget, Cat. Lu harus cobain. Gue kemarin nyobain, itu efeknya kayak begini. Jadi itu juga bisa cara openingnya lebih mantep gitu. Jadi kadang orang itu begitu ditembak, gue ada produk baru, gue lagi belajar, kata-kata gue lagi belajar, itu bikin orang, lu aja masih belajar, gimana gue mau dagang sama lu, gimana gue mau ini hanya sudut pandang ya Bu Heni ya. Jadi we have to be confident about the product, about the knowledge gitu ya. Nah terus pada saat Ibu menawarkan itu, Ibu tinggal bilang, lu langsung kalau udah ngomong di telepon, lu lagi ngapain sekarang? Lu ada waktu 10 menit untuk Zoom nggak sama gue? Gila nih produk saking keren ya, gue kalau nggak nunjukin lo, gue merasa bersalah. Karena lu temen gue. Gitu. Jadi ada spirit of happiness yang bikin dia juga terbawa. Nah, ini prospek untuk menawarkan produk, bukan menawarkan opportunity bisnis. Kalau opportunity bisnisnya itu masuk ke fase berikutnya. Jadi perkenalkan produknya dulu dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam produk, kalau kita bisa gali, oh selama ini Catherine ngapain, Catherine punya kendala apa, misalnya, oh si Catherine tuh punya kendala di asam lambung sebagai teman gitu. Lu bisa cobain ini nih produk yang ini nih, atau punya kendala di sering capek atau susah tidur misalnya, pola tidurnya kacau misalnya. Jadi you already know the problem, kita udah tahu masalahnya Bu Heni, dan kita
mereconfirm masalah dia, dan kembali ke tadi yang saya sharing, mindset. Ini orang yang susah diyakinin, skeptis. Kalau skeptis butuh informasi, dan begitu ditembak untuk ketemuan, orang tuh kenapa sadar deh, langsung ditembak untuk besok jam segini, bisa nggak gini-gini, resistennya tinggi. Karena dia belum welcome kita, Bu. Dia belum welcome kita. Jadi kalau dia belum welcome kita, kita hajar, ada 3 cara closing ya. Ini 3 cara closing, ini tidak ada yang halal atau haram ya, tapi ada konsekuensinya. Misalnya, saya membuat ibu closing dengan cara berat hati, guilty, ke skakmat on the spot. Ibu closing, itu bisa, tapi next-nya belum tentu dia akan berlanjut. Jadi kita harus cari celah di mana dia masuk closing-nya itu dengan senang hati. Nah, caranya adalah kita bangun confident-nya. Dari dia melihat confident-nya kita. Confident-nya kita. Jadi pas kita ngomong, lu harus cobain ini. Lu stop dulu tuh suplemen, lu cobain ini seminggu. Kalau seminggu nih barang nggak ada efek di lu jangan lanjutin lagi deh. Gitu. Jadi orang itu melihat, gila ya, Bu Heni aja kebantu, pasti gue juga kebantu. Bu Heni aja tidurnya jadi nyenyak, gue juga bisa. Jadi ada orang yang begitu, Bu Heni. Jadi apalagi kalau misalnya prospeknya menjawab, nanti dulu ya, saya tanya suami saya dulu ya, gitu. Nah kalau dia udah ngomong kayak begitu, ibu santai aja, ibu nggak usah langsung, oh kalau begitu nanti saya ketemu suaminya, nggak usah, ibu langsung aja, ibu langsung aja, lu nggak perlu tanya suami lu, kenapa nyampe ke angka gue harus ngomong sama suami gue, karena dia belum confident. Tapi kalau ibu switch, udah sekarang lu udah waktu nggak? Gue video call dulu deh, kalau nggak gue zoom dulu deh, langsung diajak ngomong. Jadi pertama diajak ngomong, habis itu ditarik into presentation mode. Itu biasanya lebih, dan udah gitu jangan dipusingin untuk dia agree atau enggak. You bisa closing, yang penting gue lega, gue udah kasih tahu lu. Kalau enggak gue merasa berdosa, temen gue nggak kasih tahu. The good things ya. Iya. Yeah. Berarti kalau dengan hot market itu kita tembak langsung ya, Bro. Jadi nggak perlu kata-kata saya lagi belajar seperti itu tadi. Jadi langsung tembak langsung seperti itu ya. Gitu. Hot market, cold market, jangan pernah keluarin kata saya lagi belajar. Itu menunjukkan bahwa saya sendiri masih belum jago, saya belum profesional. paham. Yes. Oke. Confidence ya, ingat lagi confidence. Harus percaya diri. Iya, harus percaya diri. Oke, thank you Bro Neil. Senang sekali bisa belajar siang hari ini. Thank you Bu Heni, sukses untuk prospeknya Bu Heni ya. Belum selesai. Oh, ini belum selesai. Dia tadi role play sama Catherine. Catherine kan posisinya lebih tinggi. Harusnya Catherine juga kasih masukan gimana role play-nya tadi. Kemudian. Oke Bu Cat, silakan. Iya tadi Bu Heni bagus sih ya caranya, tapi mungkin aku setuju tuh kalau misalnya Bu Heni bilang ada 10 menit nggak, kan tipe orang beda-beda ya. Kalau aku biasanya tipenya nggak enakan juga gitu, jadi kalau diminta 10 menit, ya bolehlah sama teman 10 menit, nggak enak lah masa gue nolak gitu kan. Ya, paling ya aku kasih waktu dengerin pasti 10 menit gitu. Iya. Semangat Bu Heni. Semangat. Nah kadang kan memang keputusan itu, kalau saya prospek memang saya biasanya lebih senang ada suami dan istri gitu loh. Jadi bisa saling melengkapi seperti itu. Kebutuhan suami apa, kebutuhan istri apa, saya bisa jelaskan dua-duanya. Karena masalah wanita dan laki-laki kan berbeda kebutuhannya seperti itu. Oh iya, setuju Bu. Cuman kalau kasus saya juga ya, kalau misalkan Bu Heni benar-benar ngepres gitu ya, maksudnya mendorong, saya mungkin akan beli karena tipenya sosial gitu. Tapi kalau Bu Heni minta ketemu suami saya, itu biasanya malah nggak jadi beli, Bu. Oh, betul. Karena kan kadang wanita itu susah mengeluarkan duit gitu loh, Bu Catherine. Nah ini terbalik Bu, kalau kita terbalik.
Sip, kalau gitu besok Bu Catherine tak prospek lagi. Sip, semangat Bu Heni. Iya, Oke, terima kasih Bu Heni. Ya, sama-sama. thank you Bu. Thank you Bu Catherine. Thank you Bu Heni, Menarik, thank you menarik. Catherine, keren-keren. Iya, Pasti karena di ketawa- kelas pasti- pertama itu saya daftarnya telat, jadi yang kelas pertama saya nggak ikut. Iya. Pasti Bagus, Pak bagus. Chendranya ketawa-ketawa nih di sampingnya. nih. Oke Bu Cat, salam buat Pak Chendra. Terima kasih Bu Heni, salam buat keluarga. Sama-sama. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Bronil. Kalau misalnya Bu Reni bersedia untuk role play, boleh nih. Oh iya dong, yang nanya harus bersedia dong. Bu Reni, apakah bersedia? Kalau cold market bagaimana, Bro? Ini tadi warm market ya. Tadi hot market, Bu. Kita cek Ibu Reni, apakah bersedia untuk role play? Butuh satu lagi nih, Bu Reni. Waduh, kenapa Aku udah spotlight. Ya. Ayo Oke. Bu Reni, pilih siapa yang mau jadi partnernya Bu Reni yang call market. Justru saya mau belajar, Bro. Iya. Betul. justru Kalau you caranya harus Bu role play. Reni seperti apa gitu? Caranya di cold market nanti dikasih masukan sama Bronil. Siapa kira-kira, Bu? Wah, siapa ya? Definisi call market itu orang yang kamu tidak kenal atau orang yang kamu kenal? Tidak kenal. Sama sekali nggak kenal. Oke, kalau tidak kenal itu karena kita nggak akan bisa langsung menawarkan produk. Tapi kita bangun kenyamanan dulu. Jadi mungkin gini, Bronil. Mungkin referensi ya? Kalau yang di sosial media, biasanya mereka mungkin melihat dari postingan Bu Reni, kemudian mereka menanyakan, ini apa ya, produk apa? Jadi udah ada bridging, Yes. tapi ini cold market gitu. Begitu ya, Bu Reni ya, biasanya? Enggak juga. Kan saya, Oke. saya jujur belum main di sosmed ya. Jadi makanya kalau market itu yang saya lihat adalah di sana ini semua orang butuh. Jadi kalau kita kemana aja kita ketemu orang, sebenarnya semua orang butuhkan. Gimana cara masuk ke orang-orang itu yang kita sama sekali nggak ada connection, nggak kenal sama sekali. Oh, berarti ini benar-benar nggak ada connection, Bro. Jadi, Oke. Kalau pertanyaannya ke situ, you harus tingkatin curiosity-nya dong. Tingkatin curiosity-nya. Contoh nih, contoh. curiosity ya. Ya, contoh Bu Reni bilang saya pengen masuk ke market yang saya nggak kenal. Definisi market yang you nggak kenal masuk ke komunitas kah? Masuk ke... Kan nggak mungkin ucuk-ucuk Bu Reni ketemu saya di mall gitu. Halo Mas, apa kabar? Salam kenal kan nggak mungkin, ya kan? Salam Yusana gitu ya, kabur nanti. So, call market pun sebenarnya ada yang namanya bridging-nya. Bridging-nya tuh macam-macam. Misalnya, ada teman cerita, temen gue, you bisa tanya temen lo, lo ada temen yang punya masalah sama lambung atau susah tidur nggak sih? Ada. Kenalin gue ada solusinya buat dia. Misalnya. Itu udah bridging-nya dong. Bener nggak, Ren? Ada bridging-nya. Itu satu. Kalau di social media, kita provide information, orang jadi nanya. Berarti dia udah lihat information, dia curious. Dia curious, what is it? Gitu kan. Nah, you baru mulai bangun connection. Jadi call market itu kita bangun connection, kita bangun relation. Kita bukan bangun sales, bukan bangun closing, tapi kita bangun relation. Jadi kita convert dari cold menjadi warm. Gimana convert dari cold menjadi warm? Membuat dia nyaman. Nyamannya bukan sama produk Yusana, nyaman sama Reni-nya dulu. Nah, Reni mau tips-tipsnya ngebahas apa tuh, Bro? Ya, you Untuk bisa masuk ke dalam. Oke. Kalau misalnya Reni misalnya suka tanaman, berarti Reni bisa masuk ke komunitas tanaman dong. Ngomongin tentang tanaman dong. Ya. Dari situ bisa dong merembet ke kehidupan sehari-hari, bisa dong merembet ke kehidupan kesehatan, bisa dong merembet ke potential atau business opportunity. Bisa. Atau misalnya Reni punya ikan, misalnya punya ikan cupang di rumah, gitu. Bukan di leher ya, Ren, di kolam ikan ya.
Nah, masuk ke komunitas ikan hias misalnya. You can start talking to people over there. Jadi, cold market starts with interesting topic. Topic of interest-nya apa dulu? Baru bisa di-convert ke warm. Kalau ucuk-ucuk datang nih, gue nggak kenal sama Cika datang ke gue. Bronil apa kabar? Nih gue punya produk, Yusana. Lu siapa? Lu maunya apa? Pasti langsung penolakan. Gitu. Tapi kalau Cika masuknya, hai Bronil apa kabar? Saya sering ngeliat YouTube-nya Bronil. Udah pertama dia udah masuk dulu nih. Saya cukup terinspirasi nih, gini. Bronil, kapan ada waktu saya pengen ngobrol. Oke, begitu ngobrol, dia langsung nyerembet nih. Bronil saya perhatiin ya, kayaknya aktif mulu, tidurnya kurang ya. Itu matanya kayaknya kurang tidur deh, mata panda, bla 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 gitu kan. Oh iya, ini. Bronil emang nggak suka ngambil suplemen, nggak, kesehatan tuh penting loh, gini. Masuk pelan. Cobain deh, gue ada produk keren banget. Teman-teman gue coba semua ini. Tapi kalau Bronil minat, terus dia ngilang lagi. Jadi masuk, nyaman, hilang. Ntar masuk, nyaman, ganti topik lagi, ngilang. Jadi cold to warm itu udah prosesnya. Oke. Gitu. Jadi memang takes time ya kalau untuk cold itu. It's okay. Makanya cold market ke warm market itu one word yang harus kita create. Nanti warm market itu jangan kelamaan. Warm market itu harus kita gas dengan confident-nya kita. Oke. Udah punya pengalaman sebelumnya, Bu Reni? Sama sekali belum ya? Menghadapi cold market. Udah sih Bu, karena kan kalau saya kan udah ini tahun kedua di sana ya, mau nggak mau harus masuk ke cold market. Ya kan, warm market kan ya warm market masih ada, cuma tetap harus sekarang belajar ya kan gimana masuknya ke sana. Jadi ya tadi yang di sharing Bronil itu saya udah mulai lakuin sih, Cuma kadang saya kepikir ada nggak sih cara yang lebih cepat gitu. Next time ya ternyata ya kalau cold market ya. Reni, saya ada pengalaman dikit nih, tapi itu kemarin-kemarin ya, di masa sebelum pandemi ya. Saya kan hampir tiap hari naik angkot ke pasar seperti itu. Nah, suatu hari saya pas naik angkot ada ibu-ibu muda gendong anaknya naik satu kendaraan sama saya. Saya langsung aja say hello. Halo Mbak, dari jemput sekolah ya gitu. Terus iya Bu, kok sekolahnya di situ emang sekolah di mana gitu. Terus di sana gitu. Terus ada masalah apa dengan anaknya? Saya langsung tanya begitu. Nah ternyata ya kan anaknya sekolah di sekolah luar biasa gitu. Ini Bu lambat bicara gitu. Selama ini dikasih vitamin apa? Saya langsung begitu. Karena di tas saya setiap kali saya jalan selalu ada brosur sama vitamin gitu kan. Ada beberapa botol. Toolsnya lengkap selalu ya. Ya, langsung Ibu punya vitamin yang bagus untuk anak-anak yang perlu kebutuhan khusus gitu. Dia langsung saya kasih brosurnya, saya minta nomor WA-nya dia, sambil jalan perjalanan itu saya jelasin. Terus anaknya saya ajak foto dengan Yusanimal itu gitu. Terus begitu sampai di rumah dia langsung chat saya, Bu, itu vitaminnya harganya berapa? Saya mau coba dong, bisa diantar sore ini atau besok pagi gitu. Jadi itu sama sekali nggak kenal gitu. Terus di pasar juga begitu, di pasar daging saya langsung, Mbak ini biasanya minum vitamin apa? Orang suka minum omega 3 kan gitu. Terus saya jelasin dikit omega 3 itu. Terus saya punya omega 3 yang bagus loh. EPA dan DHA-nya itu 600 mili. Kalau orang-orang di pasar daging itu kan mereka suka ngemol kan, uangnya banyak. Nah, dengan EPA dan DHA sekian itu kalau di Guardian atau Century harganya 800.000 sampai 1.250.000, ini murah, hasilnya bagus sekali gitu. Terus karena saya juga minum, saya bawa yang botol yang saya minum. Nah, mereka akhirnya cobain satu, terus saya janji boleh nggak saya main ke rumah gitu. Terus oh iya boleh, nanti WA lagi ya gitu, seperti itu. Tapi untuk online ini memang tidak mudah ya untuk membawa cold market ke hot market.
Terima kasih Bu Heni untuk you, Bu sharingnya. Gimana Bu Reni? Sudah terjawabkah? Atau masih penasaran? Kalau yang ini tambahan sedikit ya dari yang beberapa leader yang pernah sharing juga, yang saya tahu bahwa biasanya kan mereka ada yang dimulai dengan cold market itu biasanya lebih ke sosial media ya, bertemu dengan sosial media karena itu cakupannya lebih luas, bisa Facebook, bisa Instagram, apapun, yang penting sosial media. Biasanya ya dengan personal branding dulu Bu untuk menarik. Kalau tadi Bronil sempat bilang harus sering-sering untuk membuat mereka penasaran ya. Ya kita posting dengan hal-hal yang membrandingkan diri kita siapa Bu Reni. Jadi Bu Reni adalah seorang associate dari Usana Indonesia, seorang konsultan healthy lifestyle seperti itu ya. Jadi Bu Reni boleh posting kegiatan sehari-hari Bu Reni, kemudian healthy lifestyle Bu Reni seperti apa, mungkin lagi sarapan, breakfast, mungkin lagi olahraga, kemudian ada produk-produk support dari Usana, misalnya lagi mau olahraga posting Coquinon, misalnya. Ini disclaimer ya Bapak Ibu ya, jangan terdengar etik. Saya ditelepon nanti sama Pak Andrinya. Jadi posting Coquinon, bentar lagi olahraga misalnya gitu. Atau mungkin logo gear Usana yang Bu Reni pernah dapat gitu diposting. Jadi dimulai dengan personal branding seperti itu. Nanti akan ada tuh yang WA, yang DM misalnya, ini apa ya gitu. Biasanya dimulai dari itu. Itu hanya tambahan aja buat Bu Reni. Semoga sukses mendapatkan cold market. Iya, thank you. Ada tambahan dari Bronil? Kalau sosial media tadi saya suka masukan dari Bu Heni. Justru Bu Heni punya masukan itu bisa diduplikasi di sosial media. Bedanya satu, kalau di offline itu dia berinteraksi secara face to face. Secara langsung. Tapi kalau di sosial media bukan teks, banyakin video. Betul, video visualisasi lebih tertarik ya, lebih menarik. Banyakin video. Jadi misalnya you lagi ngomong sama temen you, ya ada yang rekam, it's okay, ngomong aja biasa, nggak usah peduli apa kata orang. You lagi ngobrol, saya lagi ngobrol sama Cika misalnya, ngobrol aja. Cik, lu biasa minum omega 3 yang apa? Nggak usah sebut merek gitu ya. Yang DHA-nya berapa misalnya gitu. Misalnya. Efeknya gimana? Gue ada barang nih, bagus Short banget video harganya. gitu ya Bronil ya, Gitu. short video. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, thank you bro. Ya, itu area yang baru sih, belum dicoba. Mungkin boleh dicoba Bu. Coba lah. Segala sesuatu kalau nggak dicoba nggak tahu kan. Yes. Betul. Thank you. Bawa pergi dipanggil. Oke. Thank you Bu Reni. Have a nice day. Salam buat Pak Ruri dan keluarga ya. Stay safe. Sama. Oke, Bapak Ibu semua, tidak terasa sudah jam 5 ya. Tidak terasa sudah jam 5. Terima kasih untuk yang sudah role play. Thank you juga untuk Bronil yang sudah bersedia untuk sharing sesuatu hal yang positif tentu saja dan yang sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Khususnya untuk Anda yang ingin segera kualifikasi Rising Star Korea ya, karena kita sudah masuk ke week ke-8. Sekali lagi terima kasih Bronil. Thank you, see you, bye. Okay, see you. Bye. Usana Family, kita ucapkan terima kasih kepada Bronil. Thank you Sebelumnya semuanya. boleh, oh ya, tunggu.